Yang jelas ya keputusan ini sangat merugikan untuk mahasiswa keguruan yang baru lulus. Dalam hal ini, guru-guru honorer juga dirugikan gitu secara waktu dan tenaga mungkin. Halo semua, selamat datang di Asumsi Daily News bersama dengan gue Belinda. Jadi hari ini gue pengen ngomongin berita yang bisa dibilang kurang menyenangkan buat para guru yang ingin menjadi PNS. Mereka akan menjadi guru dengan status P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Kabarnya skema kayak gini itu gunanya untuk ngebantu pemerintah untuk mendistribusikan guru ke berbagai daerah, sekaligus memperbaiki mutu tenaga pendidik. Tapi apakah langkah ini sudah tepat? Apakah dengan keputusan ini nasib guru bisa jadi lebih baik? Kepala BKN Bima Wibisana bilang kalau terobosan ini adalah langkah yang tepat untuk membenahi persoalan fundamental pada para ASN. Yap, masalah fundamental ini diperbaiki dengan menggunakan instrumen CPNS, tapi dalam jangka waktu 20 tahun terakhir, masalah ini nggak selesai-selesai. Setelah mereka bertugas 4-5 tahun, biasanya mereka ingin pindah lokasi. Dan itu menghancurkan kemudian sistem distribusi guru secara nasional. Terus dengan keputusan ini, gimana ya nasib guru yang statusnya honorer dan bakal berstatus guru P3K? Nah, untuk P3K sistemnya adalah para guru honorer berhak ikut seleksi tanpa persyaratan khusus dengan kesempatan hingga 3 kali. Selain itu, berdasarkan data pokok pendidikan Kemendikbud, ada sekitar 3,2 juta guru yang terdaftar dari jenjang usia dini hingga pendidikan menengah. Sayangnya jumlah guru yang ada masih jauh dari harapan pemerintah. Bahkan Kemendikbud sudah memprediksi kalau sekolah di Indonesia akan kekurangan 1 juta guru setiap tahunnya dalam rentang 2020 sampai dengan 2024. Yang sangat disayangkan adalah kekurangan guru ini akan meningkat jumlahnya setiap tahun. Bisa jadi Indonesia mengalami krisis guru. Terus apa ya dampak dari keputusan ini? Apakah minat anak-anak muda untuk jadi guru akan makin berkurang? Bisa jadi sih jawabannya iya, karena menurut salah satu mahasiswa lulusan sekolah keguruan, wacana penghapusan ini bikin anak muda nggak mau berprofesi menjadi guru. Kan sayang banget ya udah susah sekolah tapi nggak mau jadi guru. Yang jelas ya keputusan ini sangat merugikan untuk selain untuk mahasiswa keguruan yang baru lulus langsung disodorkan realita yang lebih kejam, lebih menyakitkan lagi, juga sangat merugikan untuk para pendahulu, dalam artian guru-guru honorer yang sudah mengabdi dalam beberapa tahun, ada yang sampai 5 tahun dan lain sebagainya. Jadi kayak Terus apa sih bedanya P3K sama PNS? Pertama, guru P3K adalah guru yang statusnya bukan PNS dan nantinya diangkat berdasarkan perjanjian kerja dengan jangka waktu tertentu untuk bertugas mengajar. Beda kalau sama PNS yang sudah pasti bisa kerja sampai umur 60 bahkan 65 tahun. Yang kedua, P3K punya kontrak tertulis dengan pengguna anggaran. Hal ini merujuk kepada PP nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen P3K. Yang ketiga, tenaga honorer yang diangkat jadi guru P3K nantinya akan menerima gaji dan tunjangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang tunjangan. Hal ini sesuai dengan aturan Perpres nomor 98 tahun 2020 yang berlaku untuk PNS. Nah, yang keempat dan paling disayangkan adalah P3K nanti nggak dapat tunjangan pensiun. Terus bisa diberhentikan dengan skenario tertentu. Misal, pemerintah nggak memperpanjang kontrak kerja, atau ada perampingan organisasi, atau bisa jadi malah ada kebijakan pemerintah yang mengurangi jumlah P3K. Hal inilah yang menyebabkan guru dengan status P3K menjadi rawan untuk di layoff. Makanya, PGRI atau Persatuan Guru Republik Indonesia sangat menentang keputusan ini. Saya yakin perguruan tinggi yang mencetak calon-calon guru pun sama tidak sepakat. Dan termasuk PGRI pun tidak sepakat. Mohon dikaji ulang terkait kebijakan ini. Karena apa? Karena akan berdampak terhadap bagaimana orang-orang hebat di Republik ini
memilih profesi menjadi seorang guru. Selain PGRI, ada juga anggota DPR RI dari fraksi Partai Demokrat yaitu Irwan Veko yang anggap kalau kebijakan ini terkesan terburu-buru atau diskriminatif. Bahkan Irwan juga menilai bahwa kebijakan ini memberikan ketidakpastian bagi para guru honorer ataupun mahasiswa yang sedang melanjutkan studi di bidang pendidikan keguruan. Selain tidak memberikan kepastian, menurut salah satu guru honorer, keputusan ini bisa merugikan mereka. Mungkin yang tadi kembali lagi, guru honorer yang di sana kan tertulis ya, untuk guru honorer yang dapat mengikuti program P3K ini adalah guru honorer yang sudah memiliki nomor induk yang didaftarkan di Dapodik, atau biasa disebutnya di situ K2, golongannya K2. Dan juga guru-guru honorer yang sudah memiliki sertifikat pendidikan. Yang kita tahu sertifikat pendidikan ini hanya bisa didapatkan setelah melalui proses PPG yang hampir sama dengan kuliah seperti itu. Jadi emang ada biaya lagi dan juga ada rentan waktu lagi seperti itu. Nah, saya rasa dalam hal ini guru-guru honorer juga dirugikan gitu secara waktu dan tenaga mungkin. Lalu, apakah dengan keputusan penghapusan CPNS dan diganti jadi P3K, itu artinya sistem perekrutan sudah baik? Ya, belum tentu, karena sistem perekrutan P3K ini masih punya banyak PR. Salah satunya soal molornya surat keterangan pengangkatan bagi mereka yang sudah lolos seleksi P3K. Masalahnya klasik sih, katanya keterlambatan bisa terjadi karena proses input data yang terganggu. Tapi kalau prosesnya terganggu terus dan nggak selesai, gimana nasib para pegawai yang sudah keterima? Selain itu, komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah juga harus ditingkatkan. Karena koordinasi yang lemah bisa membuat Pemda tidak mau mengajukan formasi perekrutan guru P3K. Mereka bisa jadi khawatir karena beban keuangan akan ditaruh kepada APBD mereka. Sampai Desember 2020 kemarin, usulan formasi guru P3K yang diterima Kemenpan RB pun baru 174.077 orang dari formasi 1 juta yang ditargetkan pada tahun 2020. Hingga saat ini tidak tertutup kemungkinan bagi pemerintah untuk tetap membuka formasi CPNS untuk guru. Namun ini dilakukan secara terbatas guna menjamin keberlangsungan pendidikan. Mudah-mudahan aja nantinya keputusan tentang CPNS atau P3K ini ada jalan tengahnya dengan sistem yang sudah jelas dari A sampai Z, jadi tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Nah, kalau kalian sendiri bagaimana? Apakah kalian mendukung kebijakan ini atau tidak? Jangan lupa tinggalkan pendapat kalian di kolom komentar di bawah.